Assalamualaikum, kaum muslimin dan muslimat. Alisan lagi ngadain acara perpisahan santri alumni ke Timur Tengah. Ada yang ke Mesir, ada juga ada yang ke Moskow. Baunya bau dengar masuk bau kelek, bau pesang, bau mulut masya Allah. Belakangan masuk itu. Biar kalau tidaknya sama kesalahan sama kaumnya ingat, tapi dulu ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Santriwati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh pagi ini tanggal 1 Desember di Manil Ulas di Rabiul Tsani tanggal 15 Rabiul Tsani kita masih diberikan nikmat yang besar. Sampai di mana Islam sehat alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Kalau mau pulang biasanya sehat. Walaupun ada sedikit sakit-sakit, kalau mau pulang masih sehat. Semuanya termasuk kakek-kakek, nenek-nenek lagi di haji, Mekah, lagi umroh, dia mau pulang sehat. Walaupun sedikit. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua yang perlu kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan hadirnya beliau di muka bumi kita bisa hadir di masjid ini. Kalau karena bukan beliau bukan Nabi Muhammad kita mungkin tidak hadir di sini. Karena hadirnya di pesantren itu didorong oleh taufik dan hidayah. Tanpa dengan taufik dan hidayah sulit kalian walaupun didomprek pakai bulldozer juga tidak akan bisa ke pesantren. Kenapa? Karena di pesantren kan segala sesuatunya diatur. Ya. Mau pulang saja harus sesuai dengan ketentuan. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa biasanya pulang itu pertengahan Desember atau akhir Desember? Awalnya memang rencana kita pulang tanggal 17 Desember. Karena ada Habib Rizik pulang ke Indonesia, jadi pemerintah kelihatannya sangat
berimbas kepada kita semua, sehingga yang namanya kerumunan terlalu banyak begitu, itu betul-betul diancam pidana. Hari ini Habib Rizik dipanggil ke Polda untuk mempertanggungjawabkan tentang kerumunan. Gubernur juga dipanggil, sudah. Wakil gubernur dipanggil, DKI, Jawa Barat juga dipanggil karena ada kegiatan Maulid Nabi di mana. Untuk menghindari itu, maka Habib lebih mengawalkan kepulangan, itu yang pertama, supaya nanti pas begitu kalian datang ke sini, jadi sesuai dengan anjuran pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan, sudah bisa belajar bertatap muka, ya, nggak offline gitu. Itu. Yang kedua, secara kebetulan ada surat edaran dari Bupati Pandeglang. Itulah. Nah, yang paling kebetulan tadi menguntungkan pesantren, Abi menyikapi ganteng-ganteng yang nakal ini rupanya susah juga ini. Di antara kalian ada yang nakal banget, merusak pagar, merusak segala macam, sampai emang bewok itu tukang besi. Kami pagi, tolong membewok ganteng ya. Kailan lo pengali wa amat dia. Ini Nabi. Pagar nikah kok bisa digawean di rumah tadi. Itu caranya di pagar di belakang. Mana pagar mana? Ayo coba. Kayak di subuh-subuh yang numpuk. Subuh-subuh habis sholat. Tadinya kan mau ada acara. Pengumuman. Pagi-pagi habis kena kalian belum pada datang. Habis ke situ. Masya Allah. Itu pagar di belakang apa namanya? Di waktu corona di Sewu sudah berapa meter kalau juga ada, sudah pakai sepandek, sudah pakai segala macam, masih juga di mana-mana ini pakai santri putra untuk terbang, iya terbang, walaupun santri putri juga ada yang molos katanya, cuma santri putri mah molosnya kan tidak terlalu tinggi ya, namun santri putri walaupun tidak tinggi takut mulutnya nanti belah. Akun kayak, ya, paling tidak nanti susah jadi punya anak. Jadi betul. Tapi berdasarkan keputusan itu, kalian jangan coba-coba kalau mau nakal jangan begitu bentuknya. Tapi nggak ngajarin, tapi jangan itu ya. Kalau melangkah di atas kemampuan santri putri, di atas kemampuan perempuan, jangan coba-coba melangkah itu. Abi punya bibi itu yang jauh, artinya masih turunan, sama-sama turunan dari Serang. Bapaknya itu Bupati tahun 70 kan Polo, Megara ya. Punya motor dulu. Mau motoran saja kerjanya, dilarang sama ibunya susah pun. Akhirnya dia kan naik motor mah kalau yang bawa kan nggak mungkin cengkrak begini, pasti dagang begini kan ya. Ya, rupanya ada musibah, ceger, guling dari motor apa dia. Ya, secara kebetulan karena itunya mulutnya ini rusak. Sudah pernikahan luar biasa, kita sama seorang insinyur menjadi paling terkaya di Serang. Sekarang juga perumahan Serang yang bagus itu pasti direkturnya beliau, tapi yang istrinya udah meninggal. Tekan sampai bapaknya tidak punya anak. Sampai terakhir Abi mau berangkat ke Mekah, itu mbahnya ini istrinya bupati itu loh, hadilah, kamu akan menjadi bibi juga bukan, kita mau begitu. Sampai bapaknya tidak punya anak. Penyebab wafatnya itu apa? Suaminya ngomong karena nggak tahan punya anak sama siapa? Sama istrinya. Atuk dulu Atuk. Kalau diizinkan kakaknya mau kamu jadi. Ini kenapa? Gak punya anak kan itu. Ya istrinya pingsan.
Rencana kenapa? Mersinya Rambak, perumahannya, pokoknya di Serang paling kaya, sama dengan Haji Hasan. Yang punya gereja, yang punya pokoknya perumahan-perumahan di Serang yang lain itu pasti beliau. Sekarang akhirnya beliau kawin dengan istrinya meninggal, kawin sama orang Cianjur, punya anak 3. Itu kelalakan sama kami kaget dengan cerita alasan putri dan kabur jalan pagar. Aduh, jalan pagar bola deh, masih soek. Kalau masih beruntung paling-paling dioperasi, tapi kalau lebih daripada itu buktinya itu namanya pokoknya ratu lah, bapaknya bupati, bibinya masih ada jauh. Ya. Atas dasar 3 hal tadilah kemudian kepulangan majukan. Tetapi nanti akan menguntungkan kepada orang tua. Sebab banyak orang tua yang teriak kepada Kaulai, kepada Kahaib, kepada Abi juga, kepada Haji Doni, kepada lain. Kalau bisa anak-anak kami itu pada saat tahun baruan jangan ada di rumah, gitu ya. Supaya di pesantren, terutama mungkin yang laki-laki. Kalau yang perempuan mana selalu ya. Biasanya malam tahun baru itu musibahnya kan luar biasa biasanya. Jadi itulah, tapi itu kan tidak dijadikan dasar oleh Abi, dasarnya hanya 3. 1, karena khawatir terlalu, kan hari Minggu terus terang saya jujur saja nih, hari Minggu, setiap hari Minggu sebenarnya Abi mengeluarkan kebijakan orang tua tidak boleh ke pesantren cukup, tapi kan nggak bisa dilarang, nggak bisa dicegah. Kalaupun udah masuk di pagar, sampai mamin tuh ada yang mau dicabok kecil kan orang. Abi juga memaklumi karena jadi nggak bisa, daripada itu nanti bulan Januari sudah selesai mudah-mudahan. Paling tidak ketentuan-ketentuan pemerintahnya sudah mulai longgar, bagus. Selama ini kan kita melanggar, Alisa melanggarnya kenapa? Tidak boleh tatap muka, kita biasa. Kan tidak boleh tatap muka. Kamu tahu kan kalau di kampung sekolah udah buka belum? Tapi karena tadi itu ada sedikit ya kita hubungan dengan pemerintah Papua sehingga tidak. Pertanyaan lain, lockdown itu kan. Abi coba-coba sama Pak Uday, ingin tahu benar atau lockdown. Ingin tahu benar-benar lockdown. Pas begitu Abi lewat di depan pesantren itu, pesantren modern ya, kalau pesantren Arab itu biasa aja. Lockdownnya lockdown beneran. Anak pesantrennya pakai segala macam, kampungnya jauh. Gak apa-apa. Ya, jadi itu. Dan alhamdulillah orang tua kalian setelah mendengar informasi juga setuju. Nah, doakan mudah-mudahan selama kalian pulang, pagar khususnya pagar di belakang beres. Ya, insya Allah nanti jalan tidak terlalu sempit. Sebab alhamdulillah sudah kebeli oleh pesantren. Yang kedua, untuk di depan itu nguruk itu ratusan mobil gitu ya. Dari kalau umpamanya ada kalian, makanya sekarang juga masih numpuk-numpuk saja itu juga cuma 1 hari paling ya dapat 6-10 truk gitu. Itu kan nguruk itu bayangkan saja sawah begitu di rokok dalam diuruk untuk asrama putri. Kita doakan mudah-mudahan asrama putri yang di sana yang sudah ditemu segera selesai. Nanti untuk santri putri tidak lagi ada yang di sini, di sana semuanya. Jadi lebih lewat ketika datang mudah-mudahan jalan baru selesai. Sekarang prosesnya itu yang paling berat, proses mengurungkan. Membangun bersama asrama bangunan yang kayak itu yang paling besar pondasi. Bikin pondasi itu dengan bangunannya itu masih besar pondasi sama batunya sama tanahnya. Pondasinya itu luar biasa itu. Ya, kami berpikir makin lama kemarin jangan bisa mengundangkan dari libur tugas itu libur kayaknya kan mesti ditangguhkan tuh, karena itu mah ingin segera cepat saja dipaksa. Ya, itulah itu alasannya. Dan orang tua sudah tahu itu.
Kalau kalian nanti ditanya sama teman-teman, kenapa pulangnya di awal, itu sampaikan. Mohon doanya saja pesantren kami lagi bangun gitu saja. Ya. Pada pagi hari ini, pertama Abi beramanat kepada kalian ya. Tolong sampaikan salam Abi kepada ibu dan bapak kalian. Isi salamnya mudah-mudahan ibu bapak kalian dalam keadaan sehat walafiat dan usaha. Pesantren Alisan, Abi juga sama keluarga semuanya sehat dan pesantren lebih maju lagi. Amin ya rabbal. Lebih maju ke depan. Kalau hari ini santri kita 1030 lebih ya. Ya dari 50 ada yang beberapa. Nanti mudah-mudahan tahun depan bisa jadi 2000. Amin ya, amin ya. Kalau soal bangunan tanah Abi banyak cuma di sawah masjid. Bangunan banyak kaya Allah yang maha kaya. Walaupun kita tidak punya duit selesai bangunan. Yang kedua, tentunya Abi berpesan kepada kalian. Di rumah itu cukup lama kalian. Tanggal 1 sampai tanggal terakhir tanggal 30 ya. Tanggal 1, tidak 1, hampir 1 bulan. 1 bulan itu kalau dipakai belajar kesel, pegel. Tapi kalau dipakai main, ulin, kalau kamu baca kamu ulin bercanda ya. Dipakai main-main sebentar itu, nggak terasa. Kalau tahu sudah 1 bulan. Ingat yang sudah hafal Quran banyak dari mulai 30 sampai ke 5 juz itu semuanya habis juz amma. Barang siapa yang melupakan hafalan Al-Quran walaupun hanya 1 huruf 1 kalimat sekalipun, maka dia termasuk orang yang sudah berbuat dosa besar, nanti ditutup oleh Al-Quran Al-Karim begitu ya. Karena itu jangan sampai kalian yang sudah hafal dilupakan. Di rumah banyak takdir, apalagi suasana pandemiknya masih terus ya. Di daerah-daerah tertentu lebih parah lagi, artinya ketentuan dari pemerintahnya sangat galak sekarang. Maka jangan lupa sebaiknya gunakan waktu itu untuk mengulang hafalan. Jadi jadikan waktu sesuatu yang sangat mahal, manfaatkan waktu itu. Karena dengan mengulang insya Allah tidak akan lupa pelajaran. Yang sudah hafal juz amma, yang tadinya akan diadakan walimahnya itu sebelum kepulangan, insya Allah nanti setelah dari sana saja. Setelah dari sana, kemudian kalian pulang, datang ke sini, kegiatan ujian sekolah langsung ke ataman begitu ya. Di rumah sebaiknya kalian sambil mengulang hafalan. Selanjutnya, jaga akhlak yang baik. Orang berilmu setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun amalnya, kalau tidak disertai dengan akhlak, itu juga masih belum lengkap. Ilmu ya, amal oke, akhlak yang paling di atas. Ilmunya tidak terlalu tinggi, amalnya sederhana, akhlaknya bagus, kamu punya nilai yang sangat baik. Ilmunya tinggi, amalnya tinggi, akhlaknya jauh rendah sekali. Ya, bahkan Imam Ghazali mengatakan, pinter, binatang yang pinter banyak. Cerdik, binatang yang cerdik kamu tahu kan. Yang berwibawa binatang banyak, tapi binatang tidak punya akhlak. Contoh yang kasar, apa binatang kalau dia punya keinginan di tengah jalan, jadi. Cuman ada semut yang paling istimewa akhlaknya. Ketemu di mana saja pasti sesalaman semut. Ya, makanya seorang profesor biologi, bukan biologi apa, fisika, biologi ya,
profesor biologi ketika kita bertemu dengan sebuah pada saat menafsirkan beberapa ayat, ada kalimat yang keluar dari beliau itu, semut adalah guru. Bahasanya bahasa majaz ya, bahasa majazi. Jadi semut adalah guru. Maksudnya kalau sekarang sedang musim begini mungkin saya salah kenal, tapi tidak boleh ya. Paling tidak mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan halo, jangan. Selamat sore, oke. Assalamualaikum. Semua salam. Sama orang tua kalian di rumah, Abi pesan ya kalau sama Abi kalian jangan salaman. Di rumah mah kalian kalau perlu berangkat ke masjid cium tangan, mau datang ke masjid cium tangan. Santri putri kegiatan yang ada di masjid setiap keluar izin sama orang tua, biasakan izin sama orang tua, jangan keluar rumah kamu tanpa izin. Innama bu'istu akhlak itu jadikan yang sebaik-baik begitu ya. Karena kalau kalian tidak memiliki akhlak nanti kalian juga tidak baik. Pesantren Alisan juga menjadi jelek. Ini bagaimana nih pesantren Alisan kok begini amat akhlaknya? Yang laki-laki jangan segan-segan kalau memang sudah ada di rumah, kalau berada di rumah kalian berjamaah ya setiap waktu ya. Insya Allah. Nggak janji cuman kalau bisa berjamaah. Selanjutnya buku pakaian yang berharga jangan ada di kamar. Di bawah semua. Apapun yang berharga, sepatu yang berharga, bila perlu, ya kaos kaki juga berharga bawa semuanya. Kenapa? Karena kamarnya mau disemprot, dibersihkan, disteril betul. Kamarnya semuanya benar-benar biar banjir di kamar. Alhamdulillah ada alumni yang mau menyumbangkan untuk penyemprotan sampai betul-betul banjir begitu. Insyaallah nanti besok langsung dari Serang meluncur akan melakukan penyemprotan seluruh sehingga kalian datang ini sudah steril pesantren, insya Allah steril. Karena itu juga merupakan persyaratan sehingga ketika ada ketentuan dari Menteri Pendidikan belajar tatap muka secara umum di sana kita semakin bebas begitu. Yang terakhir jagalah kesehatan, protokol kesehatan sekarang ini lagi diperhatikan betul, jangan kalian melanggar. Kalau melanggar nanti kita orang awam, jangan pun kita gubernur saja, ada 4 gubernur yang dipanggil gara-gara membiarkan protokol kesehatan. Ya. Itu saja barangkali sesuai dengan yang ada di suratnya sudah menerima surat semuanya. Yang belum menerima kalian berwasul sama kalian dan nanti saja karena waktunya terlalu ini ya. Jadi kalender sebenarnya sudah mau diselesaikan tapi jadi nanti saja pas begitu kalian datang orang tua kalian kasih kalender berwasul dan lain-lain insyaallah. Ada satu acara yang spesial bagi Abi dalam rangka tasyakur binikmah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abi secara khusus umumnya kalian juga tetap sama. Alhamdulillah ya teman Abi kalau istilah para ulama dahulu itu teman itu artinya santri. Anak Abi dan kakak-kakak kalian alhamdulillah insyaallah sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 Desember bersama dengan Kauman kemudian Kawasid berangkat insyaallah akhir Desember. Kedua-duanya adalah santri yang berprestasi. Alfiah Kawasid walaupun bapaknya dan Randir Kawasid itu ya. Kawasid itu bapaknya dan Randir bukan kiai, sudah wafat, mudah-mudahan dijalankan kuburan anak menjadi anak soleh. Hafal Alfiahnya kamu kelas berapa sih? Kelas 2 aliyah sudah hafal Alfiah itu. Bapaknya dan Randir ya. Bukan kiai, bukan kalau si Umar ulama besar itu mah ya. Syarat bapaknya kiai juga, kakeknya kiai, jadi bapaknya ustaz. Jadi kalau syarat sama si Umar itu bisa ngaji, jawab itu mah dua anak kiai gitu ya. Kalau sendiri
Ya anak tentara, jadi bisa ngaji hebat kan kalau anak tentara ya. Anak tentara hafal ya. Ya Quran ya udah pasti insya Allah ada yang 20, ada yang 10. Pada kesempatan pagi hari ini kami ingin memperkenalkan mereka sebagai santri yang terbaik, santri yang mendapat beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Sambil kita doakan mudah-mudahan mereka belajar di tempat masing-masing, ada yang di Al-Azhar di Kairo Mesir, ada yang di Al-Aqsa di Yaman. Dari sekarang sampai berangkat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah. Menjadi musibah wal baliyat wal afat wal a'at wal amr wal huma wa mimma fa'alahu as-sahar nasihan. Itu juga termasuk semuanya, sehingga pada saatnya berangkat dari Indonesia, dari airport sampai ke tempat selamat, mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Sesampainya di sana mereka bisa belajar mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya, dan insya Allah mereka bisa, karena itu juga melalui tes kan, kalau tidak lulus tidak mungkin. Jadi karena lulus, menyusul temannya saudara Fadli sudah lebih awal di sana untuk yang di Al-Aqsa begitu. Sehingga nanti belajar selama 4 sampai 5 tahun di sana itu beda dengan di Indonesia. Di Indonesia mah sarjana penting asal aktif saja 4 tahun selesai. Kalau di sana rata-rata 6 sampai 5 sampai 6 tahun benar-benar matang gitu. Harus benar-benar matang. Kalau nggak matang belum selesai. Begitu. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pelajaran yang akan diterima bisa mudah diterimanya, menjadi sukses. Pulang ke Indonesia nanti mereka menjadi ulama besar. Alumni Alisan tidak akan lupa beliau membawa alma maternya kemanapun begitu. Sampai saudara Fadli sampai hari ini selalu cerita sama beliau, laporan terus, bersyukur walaupun mereka satu kelas bersama-sama dengan dari pesantren-pesantren yang maju seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa di dunia lain. Fadli itu tetap saja mendapat ranking pertama. Mudah-mudahan nanti yang tiga-tiganya juga sama seperti Fadli juga ya. Mereka nanti menjadi mahasiswa yang terbaik. Komlun mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami ingin bersama-sama dengan kalian berdoa. Di dalam sebuah hadis, kalau ada pertemuan di dalam suatu tempat sekurang-kurangnya 40 orang kemudian berdoa, maka malaikat akan ikut mengadakan tangan kepada Allah dan beristighfar serta berdoa, akan mengabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya. Kita baca Fatihah ya 11 kali ya, 11 kali, tapi jangan cepat-cepat. Fatihah 11 kali kita sama-sama dengan tujuan seperti apa yang disampaikan. Tetapi kita numpang di samping mendoakan tasarruf, mendoakan kaumam dan mendoakan karosid, juga kita masing-masing kalian berdoa mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, menjadi sukses belajarnya dari sekarang kelas 1 sampai kelas 6, yang sudah kelas 6 besok mau ujian supaya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghafal Quran mudah-mudahan hafalnya cepat tetap terpelihara, yang belajar membaca kitab mudah-mudahan cepat bisa bibarakati Ummil Quran ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ashabihi wa ansari wa ulama'i wa jumdi syai'illahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
الآفات آمين. اللهم لنا في أجل الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات آمين يا الله. درجات وتبلغنا بها درجات من جميع خيرات الحياة والرحمة إنك على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ورحمنك وما استطعت آمين. ونعم أبو لك بنعمتك علي وأقول بذنبي آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء اللهم إنا نعوذ بك من وأهلنا وأولادنا وأموالنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها آمين. الله لطيف بعباده يرزقه إن شاء الله آمين. اللهم إنا نسألك ونشهد أنك آمين يا الله. لا إله إلا أنت الأحد آمين يا الله. الصمد الذي لم يلد آمين يا ولم الله. يكن له نسألك يا الله ببركة سورة الفاتحة وسورة الفاتحة وسورة آمين يا الفاتحة الله. الاجتماع أن تحصل مقاصدنا آمين يا الله. بالخير أن تحصل مقاصدنا بالخير أن تحصل مقاصدنا بالخير وأن تجعلنا من عبادك الصالحين المطيعين لك ورسولك ومن عبادك العاملين المخلصين المتقين لك خير عظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, saudara Kasarot ya, saudara Kasarot, silakan maju ke depan. Berdiri di sini, kita dekat kambing. Di belakang Habib paling banyak. Nah, tinggi ya. Cuman kan bertiga, nanti pasti di sini. Nah, ya. Mana rumah. Ya, harus coba. Belakang. Kabinah itu. Cepat aja. Meja kalau jangan angkat. Saudara Abdul Rashid, mana foto-foto? Ini apa kan kalau kata sudah yang apa? Kalau yang kedua, yang belakang, dan teman dengan Nabi.